Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Siti Nanifa. Pada video kali ini aku bakalan menjelaskan materi mengenai routing dinamis BGP atau protokol routing, yaitu yang menggunakan BGP. Nah, selanjutnya kita bahas dulu mengenai konsep bagaimana cara protokol BGP ini bekerja. Oke teman-teman, jadi di sini seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah membahas mengenai EIGRP. Kita tulis di sini EIGRP, dan juga sudah membahas mengenai OSPF. Nah, di sini tuh ada dua, OSPF dan EIGRP itu termasuk dalam IGP. IGP itu apa sih? Nah, IGP itu adalah interior. Aku tulis di sini interior gateway protokol. Nah, maksudnya apa sih? Jadi interior gateway protokol ini yang kemarin kita bahas, jadi hanya bekerja pada interior jaringan. Jadi dikatakan, jadi hanya bekerja pada interior jaringannya saja. Terus yang kita bahas ini mengenai BGP. Kalau BGP ini termasuk dalam EGP. EGP ini adalah istilah pada jaringan, yaitu exterior gateway protokol. Nah, jadi EGP ada istilah IGP dan juga EGP. Nah, kalau misalkan dalam jaringan, kalau IGP itu kayak in itu kan biasanya kayak di dalam aja. Kalau X berarti keluar kalau arti dalam bahasa Indonesianya. Jadi interior itu kayak ya udah hanya dalam satu jaringan. Kalau BGP ini adalah eksterior, bisa ke dalam sistem antar autonomous routing protocol. Jadi bisa menukar informasi routing lah untuk menghubungkan ke internet. Nah, di sini juga selain ada istilah IGP dan EGP, ada istilah juga di bawahnya AS dan inter-AS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AS? Kalau AS itu adalah nah, sini kita lihat autonomous routing. AS itu adalah autonomous system. Kita autonomous system. Nah, kalau misalkan inter-AS itu artinya inter autonomous system. Nah, di sini BGP ini memakai exterior gateway protocol, dan di sini jenisnya tuh termasuk ke dalam inter-AS. Kalau EGP dan OSPF ini termasuk AS. Nah, perbedaannya apa lagi? Nah, supaya gak bingung, misalkan di sini aku ada perusahaan google.com. Pasti di dalam google.com atau perusahaan Google ini memiliki banyak sekali router dan juga server. Nah, sehingga ya banyaklah pokoknya. Misalkan kita di sini butuh ada 100 AS. Kita tulis di sini 100 AS misalkan ya. Terus kita di sini punya ada juga perusahaan Facebook atau Instagram ini pastinya juga memiliki, sama seperti Google, memiliki banyak sekali router dan juga server yang misalkan membutuhkan AS-nya itu 200. Begitu juga misalkan kita tambahin lagi di sini Twitter itu juga sama membutuhkan server dan router yang banyak banget. Jadi di sini misalkan ada 400. Nah, cara ketika kita akan menghubungkan semua ini pasti banyak banget ya menggunakan yang namanya BGP, yaitu exterior gateway protocol. Oke. Jadi di sini tuh cara kerja protokol ini tuh menukar informasi routing untuk menghubungkan ke internet. Oleh karena itu makanya di sini. Nah, jadi untuk menghubungkan semua yang banyak ini tuh menggunakan menggunakan protokol BGP. Karena ya biasanya kalau ketika kita akan membuat ISP itu menggunakannya itu protokolnya yang BGP, bukan karena yang EGP dan OSPF ini hanya bisa IGP atau interior.
Nah, kalau misalkan BGP ini udah exterior gateway. Jadi kita kalau misalkan ingin menghubungkan atau menyatukan banyak sekali di sini router, server atau beberapa perusahaan itu menggunakan atau membangun ISP itu biasanya menggunakan BGP, protokol BGP. Jadi EIGRP dan OSPF ini biasanya digunakan hanya untuk dalam jaringan yang kecil gitu ya, nggak terlalu besar ataupun nggak terlalu banyak. Jadi kalau dalam membangun ISP pada intinya kita menggunakan BGP. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai konfigurasi BGP ini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita langsung coba meng-setup dulu ya, meng-setup dua topologi jaringan. Yaitu di sini aku ada router 1 dan router 1 dan router 2. Setelah itu kita tambahkan juga PC. Seperti video-video sebelumnya, kita meng-setup dulu topologinya, meng-setup IP dan juga ya IP-nya, menghidupkan kabelnya. Nah, sekarang kita set IP-nya dulu. Kita kasih IP 192.168.10/24. Dan di sini 192.168.2.10/24. Lalu kita di gig 00 atau di IP gateway-nya 192.168.1/24 dan di IP gateway keduanya 192.2.1/24. Lalu pada IP jalurnya atau gig 01-nya kita kasih IP 10.10. Lalu di jalur kedua 10.10.10.2. Nah, kalau udah di sini kita udah dibagi IP-nya, lalu kita menyalakan kabelnya ya teman-teman. Tinggal masuk bentar. Nah, kita rapiin dulu. Masuk dulu ke router 00 dan 01, kita ke mode CLI, lalu kita 0. Enable, lalu konfig. Setelah itu kita interface range. Oke, lanjutin lagi teman-teman. Mohon maaf tadi ada gangguan. Interface range gig 0/0 sampai 1. Lalu kita di sini shutdown. Nah, kalau udah kita tinggal di router kedua, sama ya caranya seperti biasa. Enable config, lalu mohon maaf ada yang kurang range gitu. Sampai 1. Setelah itu kita shutdown kan. Nah, kalau udah kita tinggal mengkonfigurasi IP-nya teman-teman. Nah, kita masuk aja ke config, lalu lihat di 01. Nah, di sini saya masukin IP address-nya. Titik berapa? 00.1.1. Lalu memasukkan subnet max-nya. Setelah itu kita ke gig 01, gigabit 01 10.10.10.1, lalu subnet max-nya kita ubah dulu di sini 255.255.0. Nah, kalau udah kita tinggal di router kedua kita ke gig 01 ya. Titik berapa? Titik 2.1. Kita masukkan gateway-nya. Nah, lalu setelah itu di gig 00 kita masukkan jalurnya. Ntar kita di sini 255.255.0. Nah, kalau udah kita tinggal masukin IP pada PC-nya 192.168.2.10. Setelah itu subnet max-nya, lalu di sini default gateway-nya 192.2.1. Udah kayak gitu, kita di PC satu lagi. Kebalik. Nah, udah kayak gini, kita tinggal mengkonfigurasi routingnya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bakalan langsung mengkonfigurasi routing BGP-nya pada router. Oke, sebelumnya ini aku mau ganti dulu yang jalurnya. Ini titik satu, enggak. Mohon maaf, maksud aku tuh nambahin jadi /30. Lalu di sini juga sama /nya 30 ya. Tadi aku lupa buat ngasih
marketplace-nya. Nah udah kayak gitu kita tinggal masuk aja. Oh ya teman-teman, disclaimer sebelum kita memasukkan konfigurasi BGP-nya, jadi di sini tuh kita pakai sistem ada AS1, misalkan di sini adalah AS1 dan di sini AS2. Jadi, nah bentar ya, kita coba X dulu, kita X lagi. Nah, lalu kita enable config. Di sini kita coba masukkan dulu router BGP. Router BGP terus tanda tanya. Nah, di dalam router BGP ini memakai autonomous system number sama seperti EIGRP, yaitu jadi kita nggak boleh beda-beda ya. Kan kalau misalkan yang OSPF itu bisa beda-beda, kalau autonomous system number itu nggak boleh beda-beda. Nah, setelah itu jadi kita misalkan satu aja ya. Satu. Nah, setelah di sini ada yang berbeda, yaitu kita memasukkan neighbor-nya dulu. Neighbor itu apa? Neighbor itu kan kayak tetangganya kan. Oh, tetangganya teman-teman. Jadi kan sebelum pada video EIGRP sudah aku jelaskan kalau misalkan ketika kita kan ini mengkonfigurasi di router pertama. Berarti neighbor-nya itu kan yang akan jalur yang akan kita tuju atau tetangga dari network dari IP ini itu adalah 10.10.2. Maka dari itu kita memasukkan neighbor-nya itu yang akan kita tuju, yaitu jalur dari PC router kedua. Nah, kita coba masukin 10.10.10.2. Kita tanda tanya. Nah, di sini kita juga harus memasukkan yang namanya remote AS2. Karena di sini kan yang akan kita tuju ini di AS2, seperti yang tadi pertama aku bilang, di sini AS1 dan di sini AS2. Karena di sini kalau misalkan dalam BGP itu harus emang pertama kalinya itu harus memasukkan dulu neighbor-nya. Nah, maka dari itu kita masukkan yang neighbor 10.10.2 dan remote AS-nya yaitu yang berada di router 2. Jadi remote AS2. Nah, setelah itu kita enter. Nah, baru di sini kita memasukkan networknya, tapi network yang PC yang router pertama atau yang AS pertama. Kita tulis 10.10.10.0, lalu kita masukkan max 255.255.252. Kenapa 252? Karena di sini aku pakainya /30. Selanjutnya kita enter, kita masukkan lagi network. Nah, sekarang kita tinggal masukkan IP-nya 2.168.1.0 dengan max-nya 255.255.255.0. Nah, ini baru titik 0 karena di sininya pakai /24. Nah, selanjutnya kita enter. Kalau udah, kita tinggal ke router kedua. Di sini kita masuk sama ya. Enable lalu config. Setelah itu kita masuk ke router BGP 2. Maaf. Nah, kalau udah kita masukkan dulu neighbor-nya. Benar? Itu. Neighbor-nya di sini 10.10.1. Kebalikannya. Mohon maaf, kepencet neighbor 10.10.10.1. Setelah itu kita masukkan max-nya. Remote enggak dimasukkan max-nya. Maksud aku remote AS, mohon maaf, remote AS1. Ingat ya, karena kita di sini PC 2 akan menuju ke PC 1, maka kita memasukkan neighbor-nya yang atau tetangganya PC router 1. Setelah itu di sini remote AS-nya juga remote AS yang ke-1. Setelah itu kita baru enter. Nah, kalau ada tanda kayak gini berarti ini adalah kita tetanggaan gitu ya. Pokoknya informasi bahwa kita itu bertetangga. Nah, selanjutnya kita langsung aja network ke 10.10.10.0 dengan max 10.0 ya. Karena pada pada konfigurasi ini kita hanya membutuhkan 3 oktet angka pertama.
titik berapa, titik 1 titik titik 2 titik 0 max. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita coba di sini exit, kita coba cek do show IP BGP zoom BGP zoom. Nah, di sini udah ada ya 10.10.1 dan ininya, nah pokoknya di sini udah ada. Kita coba do show IP route, the show IP route. Nah, di sini udah ada B ini artinya BGP. Nah, di sini ada 1 dan ada 2, ada titik 1 dan titik 2. Ini juga udah otomatis ada ya. Nah, di sini ada yang B. Nah, di sini BGP sama. Kita cek di PC di router 1. Kita X dulu, lalu kita do show IP BGP summary. Nah, di sini juga udah ada 10.10.2. Oke, kita langsung cek aja do show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya BGP-nya itu yang 02. Tuh udah ada, berarti tandanya kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba mengirimkan pesan. Awal-awal pasti bakalan failed, tapi yang kedua kalinya successful ya teman-teman. Berarti tandanya kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi routing BGP pada PC pada routernya. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini seperti biasa aku bakalan men-setup menjadi, kita menambahkan di sini menjadi tiga topologi. Nah, kita di sini nambahin 1 router dan juga 1 PC. Teman-teman boleh skip videonya untuk coba sendiri men-setup topologinya ya. Nah, di sini kita tinggal udah kayak gini, kita masukin, kita kasih IP dulu. IP-nya 192.168.3.10/24. Lalu IP gateway-nya 192.168.3.1/24. Dan yang di sini kita 20.20.20.1/30 ya. Nah, lalu di sini kita kasih 20.20.2/30. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal menghidupkan dulu kabelnya. Interface shutdown. Nah, kalau udah kita tinggal di sini 1 interface range. Nah, di sini kita tinggal shutdown. Nah, udah semuanya hijau, kita tinggal memasukkan IP-nya atau mengkonfigurasi IP-nya. Nah, di sini gig 02 tinggal masukin aja 20.20.20.1. Nah, di sini subnet max-nya 255.255.252. Nah, di sini gig 00. Setelah itu gig 01 ya. Maaf. Nah, kalau udah kita tinggal masukin aja IP-nya pada PC 192.168.3.10. Nah, di sini ya kita tinggal masukin gateway-nya.
kalau udah kita tinggal mengkonfigurasi routing pada routernya. Kita lanjut di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memulai konfigurasi pada router ketiga. Nah, kita langsung masuk aja ke mode CLI. Lalu setelah itu kita exit. Kita masuk ke kita ke router 2 dulu teman-teman, ke router 2. Setelah itu kita ke exit dulu, lalu router BGP 2. Nah, kalau udah kita tinggal masukin neighbor yang ini ya, 10.10.10.20 titik 20.1 titik 2, mohon maaf, titik 2. Setelah itu kita remote AS3. Nah, kalau udah kita masukin aja network kita 10.10.20.0 dengan subnet max. Mohon maaf, ada yang kelupaan, network dulu ya. Maxnya 255.255.255.252. Nah, kalau udah kita tinggal ke router 3. Di sini kita masuk aja router BGP 2. Nah, udahnya kita tinggal ke neighbor 1. Kita lihat dulu 10.1 ya, 10.20.1. Nah, di sini kita tinggal remote AS2. Nah, di sini kita tinggal ya teman-teman, di sini ada informasi kayak paket tracker aku tuh tidak mensupport, does not mensupport internal BGP karena versinya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ada informasi kayak gini, berarti emang kurang support ya, atau kita coba versi terbaru pada Cisco-nya. Tapi karena sekarang udah kapok ya teman-teman, jadi kita lanjutin dulu aja dalam konfigurasinya. Kita masukkan network 10.10.20.0, lalu dengan maxnya 3.0. Setelah itu kita masukkan maxnya 255.5.255.0. Nah, di sini kita tinggal the show IP BGP summary. Karena di sini nggak ada ya teman-teman, karena emang di sini tuh paket reacher does not supported. Jadi kita coba di sini exit dulu the show IP BGP sum. Nah, kalau di sini udah ada ya tuh 10, 20. Tapi di sini kenapa nggak ada? Karena di sini nggak mensupport ternyata tuh internal BGP in this version, only external neighbor are supported. Jadi kita udah lah ya. Nah, kita coba cek aja, kita exit IP route-nya, the show IP routes. Di sini belum ada ya teman-teman. Nah, kita di isi 2. Nah, kalau di sini udah ada tuh. Oke teman-teman, jadi ternyata yang aku pakai ini Cisco paketnya adalah versi ke-7. Jadi kalau kita ingin mempraktikkan BGP ini harus diupdate dulu ke Cisco paket 8 teman-teman. Jadi di sini kita cuma bisa mencontohkannya hanya 2 router. Nah, kita coba ya, kita kirim pesan. Bentar, kita hapus dulu. Nah, successful. Tapi karena ini tadi Cisco-nya yang tidak mendukung, jadi ini failed. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama kayak aku, teman-teman bisa update dulu Cisco-nya, lalu nanti coba lagi praktikkan BGP-nya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.